Silakan dari Ibu HP. Kalau agak-agak ini di Ibu dimaklum dulu ya karena mungkin sinyal ya. Ibu coba pakai laptop lagi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Demega Sofianti dan teman saya Heldatul Mutmainah yang akan mempresentasikan tentang pengembangan pola orientasi dan tahapan perkembangan moral anak usia dini. Perkembangan moral adalah seseorang yang telah mengalami perkembangan moral di mana ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Sementara pola orientasi moral anak adalah pada usia taman kanak-kanak, anak telah memiliki pola moral yang harus dilihat dan dipelajari dalam rangka pengembangan moralitasnya. Orientasi moral diidentifikasikan dengan moral position atau ketetapan hati, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang terhadap suatu nilai moral yang didasari oleh kognitif, motivation, aspek, afektif, motivation, aspek. Tahapan perkembangan moral seseorang akan melewati 3 fase, premoral, konvensional, dan autonomous. Yang belakang siapa yang belakang? Di belakang kamu siapa? Pada moralitas anak taman kanak-kanak dan perkembangannya dalam tatanan kehidupan dunia, di mana dunia mereka dapat dilihat dari sikap dan cara berhubungan dengan orang lain, yaitu seperti contohnya cara berpakaian, berpenampilan, serta sikap dan kebiasaan makan. Beberapa program yang diterapkan di taman kanak-kanak dalam rangka menanamkan dan mengembangkan perilaku moral diantaranya yaitu dengan cara bercerita, bermain peran, bernyanyi, mengucapkan sajak, dan program pembiasaan lainnya. Hal yang bersifat substansial tentang pengembangan moral anak usia dini diantaranya adalah pembentukan karakter, kepribadian, dan perkembangan sosialnya. Pengertian moral menurut Gunarsa yaitu rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhinya. Maksudnya di sini adalah moral berasal dari kata mores yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Menurut Schaeffer adalah kaidah, norma, dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial. Sementara menurut Rogers, yaitu aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, seimbang, dan adil. Moral sendiri merupakan standar nilai baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai sosial budaya di mana individu tersebut tinggal atau sebagai anggota sosial. Menurut Kohlberg dalam Santrok 2002 menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan perkembangan secara bertahap. Perkembangan moral atau moral development berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Tahapan perkembangan moral menurut Kartini Kartono membagi masa perkembangan pada pertumbuhan anak menjadi 5. 1. Usia 0 sampai 2 tahun adalah masa bayi.
1-5 tahun adalah masa kanak-kanak. Sementara 6-12 tahun adalah masa anak-anak sekolah dasar. Dan 12-14 adalah masa remaja. Sementara usia 14-17 tahun adalah masa puberitas awal. Dan menurut Aristoteles, pembagian masa perkembangan menjadi 3, yaitu 0-7 tahun adalah tahap masa anak kecil. Sementara 7-14 tahun adalah masa anak-anak, masa belajar atau masa sekolah rendah. 14-21 tahun adalah masa remaja atau puberitas, masa peralihan anak menjadi dewasa. Menurut Horlock dalam bukunya yang berjudul Child Development, perkembangan anak dapat menjadi 5 bagian. 1. Periode pralahir, periode neonatulus, 3. Masa bayi, 4. Masa kanak-kanak, dan 5. Masa puberitas. Kohlberg mengemukakan ada 3 tingkatan perkembangan moral, yaitu tingkatan prakonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Masing-masing tingkatan terdiri dari 2 tahap, sehingga keseluruhan ada 6 tahap atau stadium yang berkembang secara bertingkat dengan urutan yang tetap. Tingkatan penalaran atau prakonvensional. Pada penalaran prakonvensional, anak tidak memperhatikan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Pada tingkatan ini terdapat 2 tahap. 1. Tahap 1 orientasi hukuman dan ketaatan. Yang kedua ada tahap 2 individualisme dan tujuan. Tingkatan penalaran konvensional. Pada tingkatan ini, internalisasi individual ialah menengah. Seseorang mentaati standar-standar internal tertentu, tetapi mereka tidak mentaati standar-standar orang lain atau eksternal, seperti orang tua atau aturan-aturan yang ada di masyarakat. 1. Norma-norma interpersonal, dan kedua adalah moralitas sistem sosial. Tingkat penalaran pasca konvensional. Tingkat ini adalah tingkatan tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkatan ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi, yaitu hak-hak masyarakat dengan hak-hak individual. Dan yang kedua, prinsip-prinsip etis universal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Hilda Mutmainah. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Dewi. Licona 1991 menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tatanan moral action diperlukan 3 proses pembinaan yang berkelanjutan, yaitu 1. Moral dari proses moral knowing, yang kedua moral feeling, dan yang ketiga moral action. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif umum. Penalaran moral yang tinggi yaitu penalaran yang dalam mengenai hukum moral dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak-hak asasi manusia, dan memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Yang kedua yaitu perkembangan rasio dan rasionalis, yaitu anak-anak lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan perilaku-perilaku tertentu terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu isu dan dilema moral.
yaitu anak-anak berkembang secara moral ketika mereka menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya saat itu. Dan yang terakhir yaitu perasaan diri, yaitu anak-anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku moral ketika mereka berpikir bahwa mereka sesungguhnya mampu menolong orang lain. Dengan kata lain, ketika mereka memiliki efikasi diri yang tinggi mengenai kemampuan mereka membuat suatu perbedaan. Pengertian kepribadian. Kepribadian yang sesungguhnya adalah abstrak atau maknawiyah, sukar dilihat atau diketahui secara nyata. Yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan. Pengertian kepribadian menurut May, yaitu kepribadian adalah suatu aktualisasi dari proses hidup dalam seorang individu yang bebas, terintegrasi dalam masyarakat dan memiliki satu perasaan cemas dalam batin yang berhubungan dengan religiusitas. Sedangkan menurut Whittington, yaitu kepribadian adalah keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan sebagaimana yang nampak pada orang lain. Kepribadian ini bukan hanya yang melekat dalam diri seseorang, tetapi lebih merupakan hasil daripada suatu pertumbuhan yang lama suatu kultur. Proses perkembangan kepribadian. Yang pertama, pendidikan langsung. Pendidikan langsung adalah melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku sebagai pribadi yang sudah dan benar atau baik atau buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Dan hal yang penting adalah keteladanan itu sendiri. Yang kedua yaitu identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku seseorang yang menjadi idolanya. Dan yang ketiga yaitu proses coba-coba atau trial and error, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral semacam coba-coba. Aspek-aspek kepribadian. Yang pertama yaitu aspek kejasmanian, yang kedua aspek kejiwaan, dan yang ketiga aspek kerohanian yang luhur. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Yang pertama yaitu pembawaan atau hereditas, yaitu pembawaan ialah segala sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, baik yang bersifat kejiwaan maupun yang bersifat keturunan. Yang kedua yaitu lingkungan. Faktor lingkungan yang ikut mempengaruhi terbentuknya kepribadian terdiri dari lingkungan yang bersifat sosial dan lingkungan fisik. Pengembangan kemampuan kepribadian moral bagi anak-anak usia dini. Perkembangan moral dan etika pada diri anak TK dapat diarahkan pada pengenalan kehidupan pribadi anak dalam kaitannya dengan orang lain. Puncak yang diharapkan dari tujuan pengembangan moral AUD adalah adanya keterampilan afektif pada anak tersebut, yaitu keterampilan utama untuk merespon orang lain dan pengalaman-pengalaman barunya, serta memunculkan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan teman di sekitarnya. Ada metode yang bisa diterapkan pada anak usia dini guna mengembangkan aspek nilai moral sesuai kebutuhan anak. Yang pertama yaitu metode bernyanyi, yang kedua metode bernyanyi, yang ketiga metode bersyair, yang pertama cerita, yang keempat metode pariwisata, yang kelima metode pembiasaan, yang keenam metode bermain, yang ketujuh metode outbound, dan yang terakhir metode bermain peran. Tips menerapkan pembelajaran moral pada anak. Yang pertama yaitu menjadi contoh. Anak-anak adalah peniru yang handal. Yang kedua yaitu beri pemahaman. Anak-anak tentunya akan lebih mudah menerima dan mau mengikuti jika ia mengerti tentang suatu hal, misalnya tentang bersikap jujur. Yang ketiga yaitu tegas dan konsisten. Yang keempat aturan dan batasan jelas. Dan yang terakhir jangan mengkritik. Contoh pendidikan moral yaitu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan, menghargai pendapat orang lain, memberi salam ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, dan mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan orang lain. Kesimpulan. Baiklah, terima kasih presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
Oke, baik. Sesen koreksi. Ada yang mau memberikan komentar tentang makalah ataupun PowerPoint? Silakan. Suara Ibu terdengar jelas tidak? Terdengar. Bu. Ya. Ya, silakan kalau ada yang mau memberikan komentar. Ya, jadi Bu, maaf, saya mau bertanya. Jadi dilihat dari PPT tadi, apa saja ya pengembangan pola orientasinya? Pengembangan orang. Ini pertanyaan berarti ya, bukan koreksian ya? Iya, apa saja pengembangan pola orientasi? Bentar, saya catat dulu. Ya, silakan berikutnya. Penanya kedua. Penanya kedua silakan. Teman-teman ada yang nanya kah? Kayaknya masih pada baca nih Bu Lilik. Kalau Bu Lilik udah siap nggak apa-apa, Bu Lilik silakan. Ya, karena di dalam presentasi belum dijelaskan apa yang dimaksud dengan pola orientasi moral. Pola orientasi ya. Ya. Oke, berikutnya penanya yang terakhir, yang ketiga. Penanya ketiga silakan. Tumben biasanya di sini langsung merespon cepat. Ini tumben lama kenapa? Belum ada buka ini, belum pada sarapan. Ya. Ya, silakan ditunggu untuk bertanya. Tadi PowerPoint-nya banyak ya. Ini Bu, biasanya kan dikirimnya 1 hari sebelumnya. Ini kita baru baca nih. Oh, jadi belum ini ya, belum dibaca dulu ya. Iya. Besok-besok mungkin begitu lagi aja ya, 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Takut lupa kalau 2 hari sebelumnya. Ya, silakan. Tidak ada yang ngoreksi itu ya, makalah atau PowerPoint? Itu aja sih Bu, pemahaman per kalimat tentang orientasi itu buat saya. Kasih aja. Karena itu kalimat baru. Oke. Ditunggu 1 orang lagi. Kasihan ini kalau cuma 2 orang. Ya, silakan Bu Repti. Dalam penerapan moral kepada anak usia dini ya Bu, kira-kira kendala apa sih yang biasanya dihadapi guru-guru PAUD gitu? Dan Oke, untuk dihadapi, mengatasi kendalanya itu bagaimana? Dihadapi berarti ya, dihadapi dan mengatasi atau dihadapi aja? Nah, ya maksudnya kan pada saat kita menerapkan moral pada murid-murid kita di sekolah pasti ada kendalanya. Nah, itu kendalanya apa saja yang bisa menjadikan itu kendala itu sebabnya apa? Terus untuk mengatasinya itu bagaimana? Oke. Itu aja, Bu. Baik, sudah 3 penanya. Silakan.
Saya mau coba jawab pertanyaan dari Mami, Bu. Oke, silakan. Mami tadi bertanya tentang apa itu pola orientasi moral. Di sini pola orientasi moral yaitu diidentifikasikan dengan moral position atau ketetapan hati, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang terhadap suatu nilai moral yang didasari oleh cognitive motivation aspect dan affective motivation aspect. Cognitive motivation aspect di sini yaitu suatu perhitungan antipasif atau yang tanggap dari seseorang terhadap resiko yang mungkin muncul jika dirinya menentukan suatu hal. Sedangkan affective motivation aspect di sini yaitu suatu perhitungan emosi yang diakibatkan dari sebuah keputusan yang diambil seseorang. Gitu, Mami. Boleh nambahin nggak, Bu? Ya, silakan. Nah, aku mau nambahin kalau tadi kan juga Mami Bu Lidi nanyain orientasi itu sebenarnya apa sih artinya gitu kan? Karena mungkin terlalu ngeblur gitu ya, terlalu apa sih katanya untuk pengertiannya seperti apa gitu ya. Kalau menurut saya aku yang baca gitu ya, ini adalah maksudnya tentang sudut pandang atau peninjauan dalam menentukan sikap yang tepat untuk memilih mana yang salah dan mana yang benar gitu. Itu maksudnya orientasi atau ketetapan hati di situ, maksudnya itu kita memilih untuk mengajarkan anak mana sih apa yang benar tuh seperti apa, yang salah tuh kayak gimana gitu loh, Bu. Maksudnya seperti itu. Itu tentang orientasi moral. Maksudnya memberikan pengertian pada anak untuk anak menilai bahwa yang seperti ini tuh yang benar, yang ini tuh yang salah, seperti itu, Mami. Gitu. Contohnya? Contohnya mungkin misalnya kayak murid kali, Bu, murid ada di sekolah baru, dia harus pengenalan lingkungan sekolahnya dulu. Oke, Bu Mega, berikan contohnya dulu. Ya, seperti misalnya kalau di kelas gitu ya, tidak boleh berbicara dengan suara yang tinggi, nada tinggi gitu. Jadi kita bisa ngasih tahu anak, tolong bicaranya dengan suara yang pelan gitu, Bu. Maksudnya seperti itu. Mungkin anak-anak terbiasa bermain dengan suara tanpa mereka sadari mereka bersuara dengan keras gitu. Mungkin bisa seperti itu, Bu. Gitu. Contohnya kayak gitu. Oke, baik. Tadi Datul menambahkan apa di pertemuan awal perkenalan? Gimana maksudnya? Iya, kayak misalnya kan di sini pengertian lainnya itu pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, dan kecenderungan. Jadi orientasi bisa diterapkan untuk siswa yang misalnya pengenalan ini untuk memudahkan seseorang beradaptasi di tempat yang baru. Misalnya kayak anak baru, Bu, baru masuk sekolah, dia harus pengenalan dulu sama lingkungan sekolahnya, sama guru-gurunya, apalagi sama temannya. Itu, Bu. Oke, silakan yang mau menambah atau menyanggah sebelum dikembalikan ke penanya. Audiens, silakan. Ya, Bu Mumun Ya. dan Mbak Menambah atau menyanggah nih? Menambah kali ya. Menambah ya, silakan. Ya, tadi saya juga baru membaca tadi itu yang apa namanya, selain dari pengertian dari yang disampaikan oleh Mbak Hilda. Nah, di sini itu orientasi sendiri itu adalah peninjauan terhadap sesuatu untuk menentukan hal yang benar atau tidak benar. Nah, tadi contohnya adalah ketika di dunia pendidikan atau khususnya anak usia dini itu penting sekali ketika pertama kali masuk sekolah itu adalah masa orientasi, yaitu peninjauan tentang bagi pendidiknya itu mengenalkan untuk anak-anak didiknya, namanya mengenalkan untuk anak-anak didiknya tentang peraturan, tentang lingkungan sekolah, apa namanya itu yang dan untuk menentukan anak ini nanti bagaimana untuk menghadapi anak-anak tersebut gitu. Nah, terus bagi anak-anak itu sendiri orientasi itu peninjauan bahwa pengenalan sekolah
Makanya ketika masa orientasi itu biasanya kita harus membuat yang fun-fun dulu seperti itu. Oh iya, di sini sekolah itu nanti akan menyenangkan, akan seperti ini, seperti itu. Jadi orientasi itu adalah peninjauan kembali untuk penetapan suatu perbuatan itu hal yang benar atau tidak benar dimasukkan ke dalam moral, yaitu yang tadi tindakan benar atau tidak. Jadi lebih kepada orientasi atau peninjauan dari sekolah, peninjauan sekolah dulu ya. Itu menurut Bu Sutarini dengan harus bahagia dulu, harus senang dulu anak-anak di awal gitu. Itu apalagi di perkenalan pertama. Oke, selebihnya silakan untuk menambah atau menyanggah. Yang lain boleh ya, atau kalau memang tidak bersuara saya tunjuk langsung nih. Iya, Mas Bu. Ya, mending ditunjuk langsung ya. Iya. Mbak Astuti, silakan. Mbak Astuti. Mbak Astuti, oh nge-freeze ya? Mbak Astuti enggak ini ya kayaknya. Oh, Mbak Astuti nge-freeze. Enggak, berkedip kok. Iya. Mbak Tuti. Menjadi patung. Ini Freeze kayaknya Bu. kata Bu Lilik jadi patung katanya. Ini biasanya di TK itu langsung ini ya, dihitung 1, 2, 3 biar nggak jadi patung lagi. Langsung tertib anak-anak, Bu. Mbak Astuti, apakah bisa mendengar suara saya? Oh, ya ini sinyal kayaknya. Sinyalnya juga sama, tadi saya sempat begitu juga. Oke. Macet-macet itu ya. Kembali lagi ke posisi awal tadi. Ya saya juga tadi sempat begitu, kenapa ya? Sinyal, Bu. Sekarang, Bu. Mendung ya? Iya, Iya. betul, Bu. Gerimis malah. Masih, iya, sekarang lagi mulai musim hujan lagi. Ini kan pertanyaannya dari Bu Lilik ya. Coba Bu Reti. Orientasi moral ya. Mungkin diawali dengan pembiasaan di kelas ya, Bu. Selanjutnya kita bisa memberikan anak itu stimulan atau pembiasaan dari awal masuk kelas sampai pulang gitu. Oke. Stimulannya seperti apa? Ya, Bu. Stimulannya seperti apa? Misalnya dalam menuntun mereka pada saat sikap berdoa, seperti itu. Kadang kan anak-anak kalau baru-baru masuk biasanya tuh riuh ya. Nah, pada saat itu kita mengajak mereka untuk pada saat berdoa bersikaplah sebagaimana mestinya gitu, duduk rapi seperti itu. Terus khusyuk, karena sampai tingkat B juga memang masih harus dibiasakan gitu, Bu. Karena nggak bisa hanya seminggu 2 minggu, karena kalau anak PAUD itu yang saya tahu mereka tuh lebih cenderung untuk dilakukan terus-menerus. Libur 1 minggu aja mereka lupa. Gurunya juga suka lupa ya kalau libur. Kalau lama lupa ya. Oke, baik. Berikutnya, Farah. Farah, apakah bisa dengar suara Ibu? Farah off cam ya. Berarti jangan-jangan Farahnya tidur nih. Ada kabarkah? PJ, Farah tidak buka video karena apa? Nggak ada kabar. Nggak ada kabar ya. Oke. Parisa. Silakan Parisa.
Oke, Parisa juga sama, off cam. Apakah ada kabar, PJ? Parisa lagi di jalan katanya Bu mau benerin laptop. Oke, berarti Parisa sudah ada kabar ya. Baik, Yurni. Nah, ini Yurni udah lama suaranya tidak terdengar. Silakan. Iya, Ibu, maaf Ibu, tadi pertanyaannya apa ya Bu? Saya baru join. Oh, baru masuk ya. Hmm. Jadi Bu Lirik itu menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan apa tadi orientasi ya? Pola Orientasi. orientasi. Gimana Bu? Sekolah orientasi Pola. Apa yang dimaksud dengan pola orientasi moral? pola orientasi moral. Tadi temannya banyak yang menjawab ya, ada yang terkait dengan orientasi yaitu peninjauan sekolah yang harus membuat anak-anak pandulu, terus ada yang menyampaikan juga dengan pembiasaan di kelas, sementara pemateri menjawab dengan diidentifikasikan dengan pemateri juga menjawab tentang sudut pandang untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah gitu. Ya, silakan Yurni dulu. Baik Ibu, kalau menurut saya kalau pola orientasi itu di mana kita cari dulu kata orientasi itu apa ya namanya ya, sama halnya itu kayak misalnya nih pengenalan gitu ya Bu ya. Pengenalan gitu. Jadi kita itu harus memperkenalkan dulu nih kepada anak apa saja hal-hal yang baik gitu, saja hal-hal yang boleh dilakukan gitu. Kalau misalnya anak nih apa namanya, anak itu nggak bakal tahu kalau dari kecil itu kita nggak ngajarin gitu. Kalau misalnya ini boleh ini dilakukan, ini nggak boleh ini dilakukan. Jadi dari sejak anak itu dalam kandungan saja kita itu sudah apa namanya, memberikan karakter kepada anak gitu. Pada saat dalam kandungan kita itu bisa berkomunikasi gitu, berkomunikasi dengan anak sebagai orang tua. Dalam usia dini juga misalnya di sekolah nih, apa yang boleh dilakukan anak dan apa yang nggak boleh dilakukan anak itu pasti ada batas-batasnya gitu. Ada juga teguran dari guru maupun orang tua. Kalau dari saya seperti itu sih Bu. Terima kasih. Kira-kira apa yang boleh dan tidak bolehnya itu apa ya? Dari karakter ya Bu, dari karakter moralnya gitu. Kalau misalnya biasanya kan ada anak nih, kalau misalnya kita nggak negur dia itu bakal ngerasa bahwa oh aku tuh sudah benar, berarti ini nggak apa-apa dong. Atau misalnya mukul teman itu nggak apa-apa kalau misalnya dia itu tidak mendapat teguran dari orang yang lebih dewasa dari dia, misalnya dari guru atau orang tua. Oke, jadi hal-hal yang ininya menegur anak gitu. Itu hal-hal. Iya, itu ya apa namanya orientasi. Tadi saya berdasarkan pada kata orientasinya gitu, karena orientasi itu adalah pengenalan-pengenalannya gitu, Bu. Oke, berikutnya Nurheni. Iya Ibu, orientasi itu yang apa sih yang tahapan yang pertama itu? Kalau pertama masuk sekolah itu kan MPLS dulu tuh Bu, seminggu masa lingkungan sekolah. Anak-anak kan belum beradaptasi kenal dengan ibu guru, dengan teman-teman sekelas kan Bu. Jadi nanti setelah seminggu itu anak-anak baru kenal, oh ini guru saya kelas A, gurunya ini, B ini, temennya baru berbaur dengan teman yang lain Bu. Oke, jadi Itu aja sih Bu. pada perkenalan gitu. Iya Bu. Perkenalan ya. Oke, berikutnya Evi, Yulia. Silakan Miss Evi. Bisa terdengar suara Ibu? Ini sama kayak Astuti lagi nih. Bu Sutiar ini bisa dicek? Miss Evi. Halo, Miss Evi. Oh, lagi Jalan biasanya. enggak, ini lagi berbicara. Mungkin ada acara kali, Bu. Lagi menjelaskan kali ya? Lagi ngajar apa? Kayaknya di kelas deh. Gimana Mbak Dewi? Lagi ngajar kali ya? Beda ruangan Bu, apa Bu? Satu sekolah dengan Mbak Dewi. Oh iya. Bu Dewi juga lagi di kelas juga? Ya, cuma beda ruangan Bu. Oh, Beda apa? lagi area. ngajar ya? Bu Evi lagi ngajar? Enggak tahu Bu.
di Mungkin kelasnya. nggak ini Bu, nggak masuk suara kita gitu mungkin. Oh iya bisa juga ya. Oke Rahma silakan. Halo Miss Rahma. Silakan menambahkan atau menyanggah. Cuma nambahin sedikit aja sih Bu. Ya, silakan. Kalau orientasi itu peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Itu aja sih Bu. Peninjauan. Jadi lebih kepada sikap ya? Iya. Sikap salah dan benar. Oke, berikutnya Lili Kartiana ya? Belum ya? Menambah atau menyanggah ini? Oke, baik Bu. Saya ingin menambahkan sih untuk definisi pola orientasi moral tadi. Kalau menurut pemahaman saya, pola orientasi moral itu sendiri yaitu berupa pengenalan atau pemberian pemahaman berupa moral-moral yang ada di masyarakat, keluarga maupun di sekolah. Nah, seperti yang saya setuju dengan yang Ibu Reti sampaikan tadi bahwa seperti yang di sekolah sebagaimana si guru memberikan contoh pada saat bagaimana tata cara berdoa seperti itu. Mungkin kalau di rumah untuk orang tua yang ada di rumah bisa mengajarkan anak untuk beribadah, berdoa sebelum makan, untuk hal-hal simpel seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih Bu kalau dari saya untuk pemahaman pola orientasi moral. Baik, terima kasih. Ini Bu Epi kayaknya masih sibuk nih. Yang lainnya sudah ya? Sudah semua sepertinya. Ini yang PAUD itu siapa ya? Yang tulisan PAUD? Bu Dewi Mega. Bu Dewi. Oke. Intan. Iya Ibu. Pola orientasi moral ya. Itu seperti pengenalan dan pengembangan. Moral itu macam perilaku yang harus dipatuhi, seperti mengajarkan yang baik-baik, yaitu seperti mengajarkan kejujuran, melatih tanggung jawab, mengajarkan sikap menyayangi, dan belajar disiplin kepada anak-anak. Oke. Kamilah. Ya, Miss Epi masih sibuk sepertinya. Bisa menambahkan? Halo. Silakan menambah atau menyanggah. Kok suara kita nggak bisa masuk ke Miss Epi ya? Iya, kayaknya nggak masuk ya suaranya. Nggak. Headset, kayaknya dia pakai headset ya, Bu. Cuma dicopot headsetnya. Oh, gitu ya. Oh, pantesan nggak bisa masuk. Oke, kita kembalikan saja ke penanya. Silakan penanya, apakah punya jawaban tersendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya teman-teman sudah memberi banyak contoh tentang orientasi dan polanya, terutama pada kegiatan-kegiatannya. Tapi di sini saya punya sedikit jawaban tersendiri, meskipun pada dasarnya banyak persamaan sama yang telah teman-teman tuangkan tadi. Seperti kata Mbak Rahma tadi mengatakan orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar, seperti itu. Saya juga setuju. Nah, di sini saya ingin mengupas satu-satu agar kita bisa mengerucut kembali apa yang dimaksud dengan pola orientasi moral. Mari kita mengupas kalimat pola dulu. Pola di sini pola yang saya sudah tanya ke Mbah, ada pola merupakan bentuk atau model yang memiliki ketentuan baik itu dalam bentuk desain maupun abstrak. Seperti itu. Sedangkan orientasi tadi sudah disebutkan, orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Kemudian kalau dengan moral, di sini saya mengambil singkatnya karena banyak sekali pendapat tentang apa arti moral. Di sini saya mengambil tentang moral adalah standar nilai baik dan buruk untuk mengetahui baik itu atau buruk di mana individu tersebut tinggal.
Maka dari arti-arti tersebut, saya menyimpulkan bahwa pola orientasi moral adalah peninjauan untuk menentukan bentuk atau model yang akan kita terapkan kepada anak usia dini dalam standar untuk melakukan menanamkan moral kepada anak. Jadi di sini adalah peninjauan untuk menentukan bentuk model yang akan kita terapkan kepada anak, penanaman moral kepada anak kita lakukan dengan pola seperti apa. Seperti itu Bu intinya. Oke. Nah, berarti bisa dipertegas lagi Bu Lilik, karena di sini Bu Lilik menyampaikan tentang bentuk atau model, terus peninjauan sikap salah benar, terus standar ininya, standar moralnya ya. Nah, kira-kira modelnya seperti apa ya? Nah, ini tadi makanya pola atau model. Nah, ini maksudnya di sini adalah model pembelajaran apa yang akan kita berikan kepada anak seperti itu. Nah, teman-teman tadi sudah memberi contoh seperti kata Bu Preti, memberikan pembiasaan seperti itu Bu. Jadi kalau orientasinya meninjau, jadi apa sih yang kita perlukan untuk mengembangkan moral anak ini? Bahasa mudahnya seperti itu kalau yang saya mengerti. Jadi pola orientasi moral adalah bagaimana guru menentukan model apa yang akan diterapkan untuk mengembangkan moral anak. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Ya, teman-teman semuanya sudah saling mengisi ya. Tinggal Bu Epi aja yang tidak, atau karena tidak merespon itu mungkin karena tidak terdengar ya, Bu Epi. Ya, sepertinya Bu Epi memang tidak merespon ya, karena tidak terdengar. Oke, itu lagi nari kayaknya. Lagi apa ya? Oke, baik, Bu Epi, halo Bu Epi. Oh, dia lagi itu nerangin nari. Nari, Lagi ngajar. Ngobrol sama kepala sekolah kali Bu apa? Ya, baik. Aku beda ruangan. Beda kelas soalnya sama Bu Mega ya. Jadi ruangan sebelah dia. Ya, baik teman-teman, masih ingat Ibu selalu menyampaikan bahwa guru itu ibarat model. Masih ingat? Iya. Iya. Oke. Nah, berarti yang tadi Bu Lilik menyampaikan pola itu bentuk atau model, maka yang dilakukannya oleh siapa itu pola dilakukan oleh guru karena guru sebagai model. Nah, model itu digugu ya, ditiru ya. Apa yang dilakukan oleh seorang guru maka akan ditiru oleh anak didiknya karena model. Nah, model itu kan tergantung kepada bentuk itu. Tadi bentuk atau model ya. Nah, kalau bentuknya tepat atau modelnya tepat, maka anak didiknya juga akan tepat. Nah, maka orientasi peninjauan sikap salah dan benarnya itu tugasnya guru. Anak itu sudah melihat modelnya benar, apakah dia akan melakukan benar juga? Itu kan? Bisa saja modelnya sudah benar tapi anaknya belum benar. Maka harus apa? Ada peninjauan. Nah, maka moral. Tadi moral sudah dijabarkan juga oleh Bu Lilik. Moral itu standar perilaku ya, yang tadi disampaikan Bu Lilik. Ya, Bu. Ya. Berarti seorang guru bagaimana perilakunya, berarti memberikan contoh yang benar, walaupun anak itu tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi guru wajib memberikan contoh atau model atau bentuk yang benar. Ya. Nah, tadi terkait dengan teman-temannya yang menyampaikan bahwa
peninjauan sikap, terus bagaimana di kelas untuk pengenalan hal-hal yang baik. Nah, itulah berarti tugas-tugasnya seorang model. Nah, model itu siapa? Bisa kalau di sekolah berarti guru. Kalau di rumah orang tua dan orang-orang dewasa, ya berarti ya orang dewasa itu bisa kakak, bisa om, bisa tante, bisa eyang, uti, ya atau mbak dan sebagainya. Nah, itulah yang dikatakan yang menjadi model. Kalau di sekolah pastinya guru. Yang menjadi model adalah guru, ya. Nah, pertanyaan dari Bu Lilik ini, apa yang dimaksud dengan pola orientasi moral? Itu kan? Pola orientasi moral di sini, polanya itu, nah kalau yang punya pola itu siapa sih? Yang punya pola? Yang punya pola itu siapa, Bu? Pola bentuk. Yang punya pola itu di kalau di sekolah siapa? kelas guru. Guru. Guru, Bu. Pola orientasi moral. Iya, pola kan model, Bu. Ya, pola itu model. Nanti siapa yang punya pola? Berarti siapa? Guru. Bagaimana orientasi? Orientasi itu kan pengenalannya tadi ya, teman-teman menyampaikan. Berarti yang memberikan pengenalan tentang moral yaitu modelnya. Modelnya siapa? Guru. Nah, itu ya, guru itu berarti harus memberikan pola, model, contoh. Guru adalah model itu. Nah, berarti yang harus selalu memberikan pola itu kan kalau kita mau memberikan itu harus ada polanya. Karena pola itu untuk membentuk nantinya. Contohnya, ibu-ibu kalau mau pakai baju dijahit itu harus dipola dulu kan? Iya. Kenapa sih harus dipola? Biar nggak salah jahitnya. Biar nggak salah, biar berbentuk gitu kan? Kalau nggak dipola kan bisa nggak bentuk, bisa jadi apa? Mau kena kan nggak ngebentuk kan? Kebesaran. Jadi asal. Kalau kena yang dibentuk nggak ada kan? Nggak pakai pola kalau mau kena jadi itu. Tidak sesuai tujuan nantinya. Ya. Jadi karena memang nggak mesti dibentuk karena memang nggak harus seperti bentuk badan. Tapi kalau pakaian baju berarti harus dibentuk, dipola. Nah, bagaimana dengan manusia? Nah, ini manusia yaitu seorang anak yang akan menjadikan generasi penerus berarti harus dibentuk. Dibentuk dulu oleh siapa? Oleh keluarganya, orang tuanya, tantenya, omnya, neneknya, dan sebagainya yang ada di lingkungan keluarga. Berikutnya lagi dihantarkan ke sekolah berarti yang membentuk adalah guru. Nah, karena guru adalah model. Ya, nah berarti ada polanya, ada modelnya, ada yang diterapkannya. Ke siapa menerapkannya? Kepada anak didik. Ya, itu. Oke, jadi jawaban dari teman-temannya sudah saling mengisi, bahkan Bu Lilik sudah menambahkan, ya, melengkapi lagi. Berikutnya masih punya waktu untuk pertanyaan nomor 1 dan 3 ya, yang belum terjawab. Silakan. Oke, untuk pertanyaan Bu Astuti, yaitu adalah bagaimana cara pengembangan pola orientasi. Kalau ini kan tadi udah bukan itu Bu, apa saja pengembangan pengembangan pola orientasi. Iya, apa saja. Maaf ya tadi sinyalnya jelek. Iya. Kalau menurut saya secara pribadi kan cukup jelas tadi ya di orientasi moral tuh apa aja gitu. Jadi kalau menurut pengembangannya yaitu tentang selain benar atau salah gitu ya, banyak kepribadian anak juga bisa dikembangkan itu dengan metode-metode yang ada di sekolahnya seperti bercerita ataupun bisa lewat games, di mana kalau games itu kan mental anak dilatih ya untuk
lebih kuat gitu. Ibaratnya kalau dia harus bisa menerima kalau misalnya dia kalah, tapi kalau dia menang pun dia tidak boleh menjadi sombong gitu. Itu kan itu juga pelatihan pola orientasi juga moralnya anak dibangun di situ juga dengan jadi tanpa disadari dalam permainan pun anak dilatih secara mentalnya gitu. Jadi kita melatih mental anak bukan hanya dengan pembelajaran gitu, tapi juga dengan permainan, dengan games ataupun dengan kita memberikan menguji gitu, misalnya menguji anak dengan sebuah kasus gitu, misalnya contoh nih ada temennya yang merebut mainan ataupun tidak merapikan mainan. Di situ kita ngasih sebuah kasus. Kalau misal terjadi seperti itu di kelas, tanggapan teman-temannya seperti apa, itu pun bisa, itu pun melatih moral anak gitu, mengembangkan kasus kepedulian anak gitu dengan mainan berantakan. Siapa sih di kelas itu yang tanpa harus diberitahu gitu, yang memang peduli dengan lingkungan sekitarnya yang sebelumnya mungkin dicontohkan dulu sama gurunya gitu, tapi setelah itu di hari berikutnya jika ada kelas berantakan atau segala macam, anak mana yang peduli dengan kerapihan di kelas itu pun bisa gitu dilakukan gitu. Jadi dengan diberikan kasus-kasus kecil di anak gitu di kelompok itu di kelas itu, jadi melatih mereka untuk lebih peka gitu. Itu pun memberikan pembelajaran tersendiri. Jadi pembelajaran moral tidak harus dengan keseriusan gitu. Bisa juga tanpa anak tuh menyadari kalau mereka tuh belajar di situ gitu loh. Seperti itu pengembangannya. Mungkin gitu dengan keseharian, dengan keseharian, dengan pembiasaan gitu kan, melatih antri gitu kan, dengan cuci tangan, terus dengan berdoa, itu pengembangan ini moral sendiri gitu loh. Mungkin dari Hilda ada tambahan? Ya, silakan. Tadi apa Ya, saja silakan. pengembangan pola orientasinya? Kalau menurut aku beda dari Bu Dewi. Jadi di sini perkembangan pola moral itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu premoral, yang kedua konvensional, dan yang ketiga autonomus. Yang pertama itu premoral. Premoral ini ditandai bahwa anak belum menyadari keterikatannya pada aturan. Jadi anak ini belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan menurut konvensional, anak ini udah mulai berkembang kesadarannya akan ketaatan pada kekuasaan atau aturan. Misalnya, jadi anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tergantung faktor lingkungannya juga, karena faktor lingkungan itu sangat berpengaruh untuk anak ini dalam menentukan sikap dan perilakunya. Apabila lingkungannya baik, maka anak akan ikut baik. Apabila lingkungannya negatif, maka anak akan berperilakunya negatif. Sedangkan yang ketiga ini ada autonomus, yaitu berkembangnya keterikatan pada aturan yang didasarkan pada resiprositas. Jadi dengan bertambahnya usia anak yang dijalani dengan hidup di lingkungannya, maka anak itu akan mampu menentukan berbagai pilihan sikap dan kepribadiannya dengan dasar pola pemikirannya itu sendiri. Mungkin itu aja, Bu. Oke, silakan menambah atau menyanggah. Kalau Hidatul menjawab ya. Iya, Ibu menjawab. Ya, silakan, yang lainnya boleh menambah, boleh menyanggah. Saya punya pemaparan tersendiri, Bu. Ya, silakan. Tentang yang ini oleh Bu Astuti. Di mana pertanyaannya, apa saja pengembangan pola orientasi? Benar nggak Bu Astuti pertanyaannya seperti itu? Iya, apa saja pola pengembangan orientasi pertanyaannya? Iya. Kalau di sini karena ditanyanya apa saja pengembangan, kita kembali kepada kalimat pola orientasi lagi ya. Karena tadi kita sudah sepakati pola itu adalah peninjauan atau perkenalan tadi, sedangkan orientasi itu kebalik, pola adalah bentuk,
bentuk atau model, sedangkan orientasi adalah peninjauan. Jadi apa saja yang menjadi pola orientasi moral di dalam PAUD, kalau buat saya itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh guru. Itu apa saja untuk mengembangkan pola ini, seperti itu. Misalnya dalam pembelajaran guru menggunakan materi bercerita dengan tujuan untuk membentuk moral anak dengan contoh dari cerita tersebut, seperti itu. Misalnya pada materi pengembangannya pada pembelajaran bernyanyi ataupun berbaris, di situ mungkin teman-teman sudah bisa menyimpulkan pola apa saja yang harus dikembangkan. Contohnya itu tadi. Seperti itu, Bu. Jadi intinya pola orientasi apa yang harus dikembangkan untuk untuk mengembangkan moral anak itu apa saja, intinya pola pembelajarannya. Materi pola pembelajaran itu di image saya adalah materi-materi pembelajaran. Oke, tadi kan misalnya dalam pembelajaran bercerita. Nah, kira-kira seperti apa kalau dalam pembelajaran bercerita? Pengembangan moralnya dalam cerita Malin Kundang. Ya, oke. Di sana ada contoh moral. Kita harus berlaku baik kepada orang tua. Seperti itu, Bu, pola pengembangan moralnya dengan contoh metode bercerita. Oke. Yang lainnya silakan menambah atau menyanggah. Tapi jangan maling kundang, Bu. Maling kundang tidak benar. Jadi kita selalu dicekopin dengan maling kundang bertahun-tahun. Ya. Kancil juga ceritanya tentang mencuri ketimunnya. Jadi iya. Jamat yang mencuri karena dulu ceritanya si Kancil. Iya, mungkin saya juga mencoba ya, Bu ya. Di sini tadi kan kalau Mbak Tuti bilang itu apa saja sih pengembangan orientasi moral khususnya di sekolah gitu ya, Mbak Tuti ya, apa sekolah PAUD. Nah, tadi sebetulnya sudah komplit yang dijelaskan oleh ibu kita, Ibu Mumun, yaitu tentang yang pertama mungkin model, ya model model dari pendidik itu sendiri. Yang kedua yaitu kita tidak selalu harus menjadi orang yang bijaksana dan menjadi orang yang pendidik yang tegas, karena di situ contohnya tidak selalu menuruti permintaan anak. Nah, terus tahu pengertian kepada anak-anak, kepada peserta didik, selalu memotivasi kenapa itu harus dilakukan dan kenapa itu harus ditinggalkan, yaitu menjadi motivator seperti itu. Yang kedua yang selanjutnya yaitu dengan orientasi kita dulu sebagai fasilitator, yaitu memberikan pujian, tidak lupa untuk memberikan pujian seperti itu. Terus kita sebagai pendidik itu orientasi moral kepada anak itu kita sendiri juga harus memahami perasaan dari anak tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu kehadiran orang tua secara emosional, itu yang sebelum ke sekolah ya. Orang tua itu adalah yang utama seperti itu. Mungkin dari saya, menurut saya pribadi seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya seorang guru bagaimana memotivasi, tetapi juga tidak boleh selalu menuruti permintaan permintaan anak ya. Jika
anak itu menginginkan tetapi tidak sesuai gitu. Ya. Oke, baik. Berikutnya silakan menambah atau menyanggah. Masih ada waktu. Kalau tidak ada langsung dikembalikan ke penanya, silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Dewi, Hilda, Mami, dan Bu Suti. Saya sih dari semuanya itu memang sangat sambung ya Bu. Kayak misalkan Hilda itu ngasih tahap-tahapnya. Dan Bu Dewi itu ngasih contohnya. Ya, contohnya udah benar-benar jelas dan mungkin jatuhnya kayak ke karakter anak ya. Dari yang katanya dia selalu kasih kegiatan, terus bagaimana anak itu nanti berperilaku gitu. Nah, kalau untuk kayak Mami kan kayak awal-awal yang namanya orientasi kan pasti awal ya. Dan Bu Suti juga berkata kan guru itu adalah motivator, fasilitator, dan model si anak gitu. Jadi emang anak itu suka meniru. Jadi menurut saya sih dari semua itu udah lengkap banget ya Bu. Oke, berarti sudah merasa terjawab dan tidak ya. Ada jawaban dari Mbak Astuti sendiri? Hampir sama sih kayaknya. Jadi udah hampir sama. Lagi ya. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaan yang terakhir. Waktunya tinggal Terima kasih. 10 menit lagi ya, kurang lebih ya. Ya, silakan. Untuk pertanyaan terakhir itu adalah kendala apa saja yang dihadapi saat mengajar dan cara mengatasinya dalam menerapkan moral pada siswa didik ya. Tentu banyak ya, apa sih kendalanya, karena pada dasarnya kan pola siswa setiap keluarga itu pasti berbeda. Mereka terbentuk dengan keluarga yang berbeda, background yang berbeda, dan juga apa sih kebiasaan yang berbeda. Nah, ini yang menjadi kendala bagi guru, apalagi setelah masa pandemi ya. Jujur aja secara pribadi itu beda banget dibanding beberapa tahun sebelum pandemi gitu. Itu terlihat banget di mana polanya justru semakin, yang aku lihat pola anak-anak sekarang dengan di tahun sebelumnya itu sangat menurun gitu, karena di zaman COVID ini anak-anak 3 tahun diisolasi, mereka tidak dibiarkan bisa bermain bebas gitu kan, bersosialisasi dengan teman-temannya ataupun bermain di lingkungan sekitar. Itu yang membentuk anak menjadi lebih mudah marah, emosional gitu, dan juga mempunyai keterbatasan dalam menguasai kosakata bahasa. Itu banyak dialami gitu ya. Itu yang aku lihat gitu loh. Nah, itu yang jadi kendala bagi guru-guru TK saat ini, mungkin seperti itu yang aku lihat. Cara menghadapinya mungkin kita tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya dengan yang masuk ke kelas terus mereka bisa belajar dengan serius segala macam, itu tidak bisa. Makanya kenapa dari pemerintah sendiri dibikin kurikulum merdeka gitu. Tujuannya mungkin untuk biar anak-anak PAUD juga tidak merasa terbebani dengan sekolah gitu. Jadi mereka belajar dengan cara bermain gitu. Ibaratnya tidak harus belajar itu dengan selalu menulis gitu. Dan ini juga adaptasi dari masa COVID dengan yang PTM gitu, pertemuan yang sudah tatap muka gitu kan. Ini masih masa transisi yang aku rasain seperti itu, karena 3 tahun anak-anak ini tidak keluar rumah dan baru tahun ini mereka bersekolah dengan tatap muka, bermain kembali dengan teman-teman, ketemu gurunya secara langsung, dan ini menjadi ketertarikan tersendiri buat anak-anak gitu ya. Tapi juga menjadi sebuah karena mereka kayak apa sih ya, yang baru keluar kandang yang semuanya tuh excited gitu, yang semuanya mengeluarkan emosi semuanya ini. Nah, ini yang mungkin ya buat kita tuh menjadi PR tersendiri gitu. Cuma
dengan kita mengenalkan mereka, pembiasaan pelan-pelan pun anak-anak ini pun akhirnya mulai berubah sedikit demi sedikit gitu. Mereka tahu bagaimana berteman, mereka tahu bagaimana berbagi gitu. Mereka juga bisa pelan-pelan mengendalikan emosi mereka gitu dengan dengan cara pembelajaran kita gitu, seperti itu. Mungkin dari teman-teman sendiri ada pengalaman tersendiri ya kali di tahun ini mungkin agak lebih subhanallah banget ya tahun ini ya, karena awal pandemi gitu kan, awal kita tatap muka gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain bisa berbagi bagaimana cara teman-teman di sekolahnya untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran di tahun ini. Mungkin Bu Lili apa Bu Suti bisa berbagi? Ya, silakan menambah atau menyanggah. Saya menambahkan sih Bu, kendala penerapan pada pengembangan moral di sini kalau buat saya pribadi kendalanya ketika sekolah dan orang tua tidak satu visi misi. Misalnya saja ketika di sekolah guru menerapkan makan dan minum harus dengan tangan kanan. Tetapi di rumah itu no problem. Seperti itu contoh kendalanya. Siap Bu, hanya itu aja poinnya ketika orang tua dan sekolah tidak sepemahaman atau orang tua di rumah tidak melanjutkan program sekolah. Seperti itu kendalanya. Kendalanya itu ya. Yang lain silakan. Untuk yang lain? Ya, Bu Setia ini langsung silakan. Baik, mungkin saya melengkapi dari teman-teman. Kalau tadi kan Bu Lili, kalau tadi siapa Bu Dewi tentang peralihan ya dari pasca COVID pandemi. Kalau Bu Lili tadi tentang antara hubungan sekolah dengan orang tua. Yang ditanyakan Bu Reti itu kalau tidak salah kendala dari sekolah itu gitu ya, yang dihadapi oleh guru dan sekolah itu tidak tercapainya atau tidak untuk orientasi moral ini ya Bu ya. Iya betul. Nah di sini mungkin ada kalau menurut saya ada dua pihak ya Bu ya, yaitu ada tiga pihak yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lili. Yang pertama mungkin dari pihak sekolah. Mungkin pihak sekolah tidak mencantumkan ke dalam konsep atau ke dalam pembelajaran secara menyeluruh atau secara indikator secara jelas kepada guru-gurunya, seperti itu yang pertama. Yang kedua, sekolah belum memilih ke arah mana nih, ke arah karakter kah, ke arah calistung kah, ke arah apa ini, jadi ngambang, jadi tidak ada sistem seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu, kembali lagi tadi, kita adalah model, kita adalah contoh, kita adalah suri teladan, kita adalah motivator, pemahaman seorang guru dari moral tersebut. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lili sampai muda ya, Bu Lili. Nah, Bu Lili itu kita mengajarkan makan minum tidak dengan tangan kiri, tapi kita makan minum dengan tangan kiri, gitu kan? Itu adalah dari segi pemahaman dari guru tersebut. Yang selanjutnya yaitu guru sudah ya tadi ya. Yang selanjutnya di sini ya udah sih Bu, tadi yang sudah 3 ya, sudah disampaikan oleh Bu Mumun sangat jelas sekali bahwa seorang guru itu adalah model, suri tauladan, yang ada istilahnya tuturi handayani. Terus kalau guru kencing berdiri, kalau murid kencing di kamar mandi. Salah ya? Mungkin seperti itu Bu. Jadi ada 3 pihak ya. Dari pihak sekolah dan orang tua, dari pihak manajemen itu sendiri, dan pihak dari model itu sendiri.
Oke, baik, kita kembalikan ke penanya dulu. Ya, sudah cukup jelas ya Bu dari tadi dari penyaji Miss Dewi, terus ada penambahan juga dari Ibu Lili dan di closing dengan baik oleh Ibu Sutiari ini. Memang betul sekali kendala kita di sekolah pada saat penerapan moral ya mungkin faktor utamanya ya datang dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi contoh? Apakah pihak sekolah juga sudah menerapkan sistem sesuai kurikulum yang berlaku seperti itu? Dan cara penerapannya ya kembali lagi, jadikan dulu kita sebagai role model. Kembali ke sistem, kembali ke laptop. Kembali ke laptop ya. Dari saya. Kembali ke Oke, baik. Dari pertanyaan Bu Reti ya, Bu Reti jadi lebih kepada role model ya. Sementara dari teman-temannya juga tadi sudah bervariasi ya, dari penyaji maupun dari Bu Sutiarini, Bu Lilik ya, itu sudah saling mengisi ya. Oke, sedikit saya menambahkan, ada waktu enggak ya? Ada Bu, ada Bu. Ada Bu. Ada Bu, nggak apa-apa tadi kan ke pending dikit. Apa? Iya, tapi takutnya yang kelas lain nungguin juga ya. Oke, baik, sedikit saja yang terkait dengan pembelajaran tadi disinggung oleh Bu Dewi ya, karena terkait dengan masa COVID tadi ya, yang anak-anak akhirnya seperti kuda lepas dari kandang katanya ya. Itu pun sama sebenarnya. Dalam pembelajaran waktu anak-anak belajar di rumah, itu tergantung modelnya juga sebenarnya. Jadi tidak karena COVID akhirnya anak itu menjadi mundur 180 derajat, tidak juga. Kalau kita modelnya juga bisa memberikan model yang tepat. Contohnya, tadi menyinggung tentang pembelajaran yang sehingga di kelas itu anak terlihat kurang seperti apa yang sebelumnya. Karena apa? Karena terlalu lama di rumah ya. Nah, dengan lamanya di rumah sebenarnya itu juga ada plusnya. Karena yang biasa tidak bertemu dengan orang tua, itu justru orang tua yang mendidik langsung. Tetapi bagaimana orang tua bisa bekerja sama dengan guru, guru bisa bekerja sama dengan orang tua itu. Maka hasilnya itu tidak menjadi merosot ya. Tetapi kalau memang guru hanya instruksi dan instruksi selama kemarin COVID, akhirnya memang merosot hasilnya itu. Jadi bukan instruksi saja, tapi bagaimana dengan Zoom ada contoh gitu kan, ada yang apa yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya kurikulum kita terutama TK sudah merdeka dari dulu. Coba deh perhatikan. Dalam belajar itu di TK itu kan belajarnya selaya bermain. Berarti sudah merdeka. Namun sekarang itu kurikulum merdeka itu diterapkan dari kalangan terendah sampai kalangan tertinggi gitu. Cuman beda caranya aja. Contohnya di perguruan tinggi saja sudah kurikulum merdeka. Di SMP, di SMA, ya, SD. Nah, pada dasarnya kalau di TK itu sudah kurikulumnya sudah merdeka. Karena apa? Karena apa yang diinstruksikan oleh guru dilakukan oleh anak dengan cara bermain dan menyenangkan. Berikutnya ada proyek. Dari dulu sudah begitu kan? Iya, Bu. Nah, di kurikulum merdeka, di SD terutama, SMP dan SMA, itu proyeknya itu yang tidak ada. Maka dimunculkan proyek di situ ya. Nah, terus bagaimana dengan apakah anak itu selalu calistung? Ya tidak juga. Itu karena memang penekanannya bukan untuk calistung, tapi bagaimana anak bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung dengan cara yang menyenangkan. Itu. Jadi bukan dengan cara yang menegangkan, dengan cara yang merusak otak ya. Contohnya
Anak usia 3 tahun, kalau Bu Guru mengajarkan sampai 20 itu bingung anak. Berarti merusak otak, gitu kan? Kan ada tahapannya ya untuk anak usia 0,2 tahun, 0,3 tahun, 2,3 tahun, 3,4 tahun dan sebagainya itu ada tahapannya. Kenapa harus ada tahapannya? Karena setiap anak itu pada usianya itu penangkapannya, daya tangkapnya, daya serapnya berbeda. Contohnya usia 0,2 tahun jangan disamakan dengan usia 2,3 tahun. Begitu pula usia 4 tahun jangan disamakan dengan usia yang sudah 6 tahun. Itu beda daya tangkapnya, beda daya serapnya. Nah, untuk pembelajarannya disesuaikan dengan bagaimana pada usianya itu. Terkecuali anak ABK ya, beda ya. ABK 9 tahun kayak anak 6 tahun atau kayak anak 5 tahun itu beda. Tetapi untuk yang pada umumnya itu disesuaikan dengan kategori usianya. Dan sebenarnya dengan kurikulum Merdeka itu banyak yang merasa kurikulum baru, padahal di TK itu bukan kurikulum baru, itu kurikulum yang biasa dilakukan di TK, itu ya. Oke, baik teman-teman, di masa pandemi memang ada kendala-kendala, tapi tidak semua merasa terkendala karena ada yang merasa lebih bisa lebih mudah karena ada orang tua yang mendampingi ya, terkecuali orang tuanya yang mendampingi. Baik, itu saja, silakan ditutup. Mbak Dewi atau Mbak Hilda? Yuk, silakan ditutup. Hilda mana ya? Ditutup dulu. Terima kasih teman-teman atas partisipasi dan antusiasnya pada presentasi diskusi kali ini. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih sebelumnya dan juga terima kasih pada Bu Mumun yang telah memberikan pencerahan dan juga ilmu bagi kami. Selebih dan kurangnya kami berdua meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, silakan diabadikan dulu supaya bisa untuk laporan. Foto. Tolong ya. Aku pakai HP soalnya. Siapa yang pakai laptop? Tuti. Silakan. Mbak Intan agak naik. Ibu betulkan dulu kudungannya. Nah. Sip. Nah, oke baik teman-teman, karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca doa. Untuk yang silahkan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ibu, aku mau nanya boleh? Ya, silahkan. Kita UTS-nya apa ya minggu depan? Minggu depan UTS itu belum ada instruksi dari kampus, tapi yang sebenarnya biasanya project ya. Berarti kalau project itu harus ada online ya? Ya, online atau bisa seperti yang dulu. Tergantung nanti instruksinya. Video. Apa membuat video atau bagaimana nanti saya nunggu informasi dulu dari kampus ya. Yang jelas, yang jelas untuk hari Selasa depan itu ujian tengah semester. Biasanya online ya, biasanya tidak tatap muka ya. Oke baik teman-teman, mudah-mudahan ketemu lagi. Salam sehat, salam semangat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Ceng Evi. Di WA lagi error ya Bu? Ini ganti Bu Evi dipanggilin. Ngawur Miss Evi, kalau Zoom kalau pakai handset jangan dibuka. Enggak, ini handsetnya rusak makanya aku buka. Terus tadi lagi ngomongin masalah apa uang kas sama porseni. Saya nggak tahu kalau bakalan dipanggil. Suaranya dikecilin, soalnya kan nggak kedengeran. Gitu, jadi bukan lagi ngobrol. Tapi kan aku udah ngechat tuh di situ tuh. Karena kalau pas Bu Mumun jangan sampai meleng. Udah. Yang penting kan nggak ngobrol. Siap dari Bu Mumun hadir nih. Dari tatap muka. Ini Pak Burhan belum dikirim linknya dia. Ibu ini aja masukin ke ya. Itu lagi error kan? Pribadi ke Japri. Enggak error. Emang error? Masa sih enggak? Di saya nggak bisa soalnya. Oh,
Nggak ada pulsanya kali. Hujan di sana. Enggak, bukan itu. Ini story teman saya juga story-nya pada WA error di IG. Masa Iya, sih? Aku kali nggak tahu. Iya, nggak bisa. Enggak. Iya, nggak bisa. Ya, Itu Bu Suti nggak. nggak ada paketnya itu. Apa? Pret. Biarin saya balikin. Ibu Suti nggak punya paket. Saya pakai wifi kali. Ayo juga pakai wifi kali. Tinggal milih wifi yang mana. Tuh banyak tuh wifi-nya. Tuh, Mister. Wifi orang. Ya terus gimana ini ngabarin Pak Burhan? Pakai telepati dulu. Mami, hari Minggu gimana? Bisa enggak? Aku usahain bisa. Bisa ya? Iya, lancar. Farah sambil kerja makanya nggak on cam. Coba dong Sabtu besok si Rina jangan masuk grup aku dulu deh. Soalnya aku udah bagi tugas sama 3 orang ini. Nanti Rina bagian di mana ya? Ke Sabtu berikutnya aja kali. Tapi kalau Rina mau datang aja sih nggak apa-apa. Sabtu berikutnya itu cuma sama saya, Bu. Ya udah, ini kayaknya kuliahnya 1 doang. WA-nya nggak bisa. Iya, nggak mau WA-nya. Ya terus gimana? Burita gimana? Di SMS aja Pak Burhan. Hari gini SMS. Udah aku WA tahu, dia malah yang bilangin dia nanti kita Zoom ya gitu. Iya, SMS ngirim link Zoom aja Pak, ini linknya. Udah, astagfirullahaladzim, udah saya kasih. Bukan lewat WA. WA-nya kan nggak bisa. Telepon apa gimana? Bukan lewat WA, Miss. WA-nya error. Tapi Nosa udah ngasih tahu dari jam 7 deh. Ada kuliah jam 1. Tapi linknya kan dia nggak tahu. Masalah masuk link Zoom-nya by WA itu bisa enggak gitu loh. Iya sih. Enggak, dikasih kodenya aja biar ngeklik di langsung Zoom. Kasih kode aja. Ya SMS aja kirim linknya. Emang bisa SMS pakai link? Iya, kayaknya. Ngarang. Kok tumben belum pulang semua ini? Ada acara apa? Anu ya, kajian online ya? Saya bebas. Oh iya. Iya, saya kalau kajian bebas. Emang enggak pernah ikut saya. Ini saya error. Ini masih direkod.